Bagaimana kabarnya? Oke, nanti ini ya sudah pada semangat ya belajarnya. Kita absen terlebih dahulu ya, siapa yang tidak hadir. Nanti di absennya sama Bapak seperti ini. Sebutkan namanya, contoh gini. Suci hadir, ya, kemudian Alvin hadir. Diangkat tangannya, oke? Siap? Oke, mulai dari sebelah kiri dulu. Oke. Oke, siapa yang tidak sekolah pada pagi hari ini? Arifin. Kenapa Arifin tidak sekolah? Sakit. Baik, kita doakan karena Arifin sedang sakit. Kita doakan agar cepat sembuh. Amin ya Allah. Agar cepat bisa sekolah lagi bareng-bareng sama kita. Dengan kita doakan dengan membacakan basmalah surat Al-Fatihah bersama-sama. Kita mulai. Semoga Arifin cepat sembuh dan juga bisa sekolah lagi sama kita sama-sama. Ya, selanjutnya kita berdoa dulu untuk pembelajaran kita di pagi hari ini karena kita ingin cepat bisa, ingin cepat pintar dan juga mudah mengerti dalam proses pembelajarannya. Baik, kita berdoa bersama dulu dipimpin oleh ketua kelas kita. Elja dipimpin berdoa. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran di pagi hari ini, baiklah kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila agar kita semua meningkatkan jiwa nasionalisme kita.
karena kita bangga menjadi anak Indonesia. Apa semua lagunya? Yang sudah hafal yang kelas nyanyinya, yang belum hafal ikutin saja. Oke, itu kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, yang selanjutnya adalah kita pada pagi hari ini akan belajar tentang apa? Ada yang tahu tidak? Garuda Pancasila. Apa lagi? Lambang negara Indonesia. Kemudian apa lagi? Dasar negara kita. Kemudian nilai-nilai Pancasila. Jadi di pagi hari ini akan banyak sekali kita mempelajari tentang negara kita. Ya, ada yang tahu bunyi Pancasila seperti apa? Siapa yang tahu, Jung? Ada yang tahu tidak? Gak ada. Bunyi Pancasila. Pancasila. Satu. Oke. Jung, siapa yang satu orang yang hafal? Satu orang yang berani? Gresti. Oh, coba dibaca Gresti. Pancasila. Oke, kasih tepuk tangan buat Gresti. Kita kasih apa? Tepuk jempol atau tepuk salut? Tepuk salut. Gresti. Oke, ini ada yang bisa baca? Mengenal dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
semboyan negara kita apa? Bineka Tunggal. Siapa yang tahu Bineka Tunggal Ika itu apa? Ada yang tahu? Aku tahu, aku tidak tahu. Siapa yang tahu? Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Oke, pada pintar-pintar gitu ya. Kalau di sini Bapak punya gambar seperti ini. Ini gambar. Ini lambang sila Pancasila yang berapa? Satu. Kalau lambang ini? Kedua apa ketiga? Ketiga apa kedua? Ketiga. Kalau lambang yang seperti ini? Bunyi sila Pancasila yang kedua itu apa? Bunyi sila Pancasila yang kedua? Kemanusiaan. Oke, Bapak punya video, disimak dulu videonya, nanti dipahami karena kita nanti akan membuat apa yang namanya kartu Pancasila, gitu ya. Nanti kalian bisa menyusun yang namanya kartu Pancasila. Oh iya, sebelum kita lanjut pada yang selanjutnya, kita memiliki tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat mengamalkan ataupun mengenal dan mampu mendeskripsikan lambang negara Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kita ini sangat luar biasa. Kita dapat mengenal tadi yang namanya apa namanya? Lambang negara dan juga Pancasila. Ya, kemudian kita dituntut juga harus bisa mendeskripsikan. Nanti perwakilan teman-temannya maju ke depan dan memaparkan hasil karyanya. Gitu ya. Nanti kan kita buat kartu Pancasila. Nanti kalian perwakilan kelompoknya atau satu kelompok ke depan dan membacakan hasil kerja kelompoknya. Oke, kemudian ini kesepakatan kelas kita, gitu ya. Kesepakatan kelasnya kita tidak boleh, ini mengangkat tangan sebelum berbicara, setuju? Kalau mau ada yang berbicara diangkat dulu tangannya. Pak, izin untuk berbicara, gitu bisa kan? Kemudian yang kedua, mendengarkan saat guru atau teman berbicara. Di saat Bapak berbicara, kalian mendengar. Kemudian ada teman tadi yang mengangkat tangannya, kemudian berbicara atau bertanya, tidak boleh harus mendengar, harus mendengarkan juga. Kemudian yang ketiga, kita harus menyelesaikan tugas tepat waktu. Nanti sama Bapak dikasih waktunya sekian menit, nanti kalian kerjakannya dengan tepat waktu. Tidak boleh lebih dari waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini simak dulu ya video yang Bapak berikan. Halo anak-anak yang kecil, siapa yang tahu apa dasar negara kita? Pancasila, Pak. Betul sekali. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dengan semboyannya yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu apa di balik semboyan tersebut?
Walau berbeda-beda, tetapi tetap satu, Pak. Ya, betul sekali, Nan. Nah, sekarang coba jawab, apa saja 5 sila Pancasila? Apa aja? Kalau semboyan kita tadi apa? Bineka Tunggal Ika. Nah, udah tahu? Udah pada hafal? Oke, kita lanjutkan lagi. Iya, betul sekali. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas ya, kalau nilai-nilai dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dari kelima sila Pancasila ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Pak Guru, apa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat? Wah, pertanyaan yang bagus, Nan. Indonesia ditinggali oleh orang yang memiliki ragam agama atau kepercayaan. Sehingga penerapan nilai dari sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat adalah menjunjung toleransi dalam beragama. Artinya, kita tidak boleh menghina atau merendahkan agama atau kepercayaan orang lain. Tidak mengganggu atau melarang orang lain untuk beribadah dan menghargai perayaan dari agama yang berbeda. Penerapan nilai dari sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, itu penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Tadi ada contoh, ada yang bertanya. Jadi bagaimana Pak penerapannya di lingkungan atau di lingkungan masyarakat misalkan? Tadi jawabannya apa? Salah satu contohnya nilai-nilai Pancasila yang pertama itu jangan ejek-ejekan. Apalagi jangan teriak-teriakan. Jangan tonjok-tonjokan. Karena kita harus saling menghargai. Kalau tadi istilah yang pertama itu ada yang namanya berbeda agama. Itu ya, ada kan? Ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan lain sebagainya. Kita harus bermusuhan apa jangan? Kita harus saling menghargai. Oke, kita harus saling menghargai walaupun kita berbeda agama, tetapi tadi ikatannya adalah kita bineka tunggal ika, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Gitu ya, saling menghargai. Nah, di sini tadi dicontohkan kalau ada orang lain sedang merayakan peribadahannya, gitu ya, atau kalau kita kan merayakan Idul Fitri, Idul Adha, gitu ya. Itu kan saling menghargai, orang lain menghargai kita dan kita juga menghargai orang lain. Nah, ini sila yang Adalah kedua. dengan saling menghargai dan tolong menolong dalam kebaikan. Contohnya, menjenguk teman atau tetangga yang sakit, menolong orang yang kesusahan
atau terkena musibah, atau saling menyapa dan bersikap sopan ketika bertemu siapapun. Nah, gitu ya. Ini salah satu contohnya. Yang sila kedua bunyinya seperti apa? Kemanusiaan yang adil dilambangkan dengan lambangnya apa? Lantai. Ya. Nah, itu kita harus saling menghargai orang lain, gitu ya. Kemudian bila ada teman kita yang sakit kita jenguk, itu salah satu contohnya. Kemudian apabila bertemu dengan orang lain kita saling sapa, gitu ya. Jangan sampai kita saling tidak menghargai, gitu ya. Jangan sampai kita ketemu orang lain kita bau, gitu ya. Kita salam, gitu ya, assalamualaikum, karena kita dalam keadaan beragama Islam, mengucapkan salam, gitu ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, alhamdulillah baik. Nah, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, penerapan nilai dari sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat adalah membangun masyarakat yang rukun dan mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Ada yang bisa beri contohnya apa? Saya Pak, contohnya bersama-sama membersihkan lingkungan. Berteman dengan siapa saja Pak. Berteman dengan siapa saja? Betul kan? Bapak tambahkan contoh lainnya ya. Cara lain mencintai bangsa dan tanah air, yaitu misalnya dengan melestarikan budaya daerah atau membeli produk asli Indonesia. Penerapan nilai dari sila keempat Pancasila di lingkungan masyarakat adalah membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dalam bermusyawarah, kita perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Tidak memaksakan kehendak sendiri, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, dan menerima dengan ikhlas keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah. Kelima Pancasila di lingkungan masyarakat adalah bersikap adil demi menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Contohnya, tidak merusak fasilitas umum seperti halte atau jembatan, menjaga kebersihan dan kelestarian alam, serta menjaga ketertiban dengan selalu mematuhi aturan. Sekarang sudah paham ya contoh penerapan nilai-nilai Pancasila? Oke, sudah paham? Ya, contoh-contohnya banyak sekali, termasuk kita saling gotong royong, kemudian menjaga lingkungan atau fasilitas umum, gitu ya. Kalau ada fasilitas umum yang tertera di lingkungan kita, maka kita harus menjaganya. Jangan sampai kita merusaknya. Saluran airnya kotor, kita bersihkan. Jangan sampai kita buang sampah sembarangan, apalagi sampai merusak fasilitas tersebut. Kenapa? Karena nanti dampaknya terhadap kita juga, gitu ya. Nah sekarang, gitu ya. Tapi sebelumnya Bapak mohon maaf dulu. Kenapa sih Pak kita belajarnya di sini, gitu ya, tidak di kelas, gitu ya. Sebelumnya Bapak mohon maaf karena kita belajar di tempat ini tidak di kelas karena sekolahnya sedang direnovasi, itu sedang diperbaiki karena banyak kerusakan yang mungkin tidak akan nyaman bila dipakai untuk belajar juga. Maka dengan itu sekolahnya direnovasi dulu, maka kita belajarnya di sini dulu. Akan tetapi tidak berkecil kemungkinan kita tidak bisa belajar. Buktinya pada pagi hari ini kita belajarnya tetap aktif, gitu ya. Kemudian tetap bersama-sama teman, gitu ya. Saling menghargai juga sama teman. Oke, sebelum dilanjutkan lagi ke pembelajaran yang berikutnya, ada tugas proyek dari Bapak. Gitu ya, proyeknya apa? Kita akan membuat sebuah kartu Pancasila. Di sini Bapak sudah menyiapkan kertasnya, namun sebelumnya kita dibagi kelompok dulu, gitu ya. Contoh bagi kelompoknya 1, 2, 3, 4. Nanti yang satu
Ingat-ingat ya angkanya. Nanti angka kalian yang menyebutkan angka berapa diingat-ingat. 1, 2, ingat-ingat. 1, 4, 1, 2, 1, 1, 3. Oke. Yang satu mana ke sini? Yang tadi yang nyebutin 1, sini di sini. Mana lagi? Sini 1, angka 1. Mana angka 1 tadi? Coba sini nih. Angka 1. Terus 1. Nah, coba sini. Di sini. Tasnya bisa kita pinggirin dulu. Gitu ya. Tasnya bisa kita pinggirin dulu. Yang tertib kembali ke tempat cepat. Ya, tasnya kita pinggirin dulu. Kembali ke tempat lagi. Udah di situ saja, udah simpan di situ. Udah, kembali ke tempat. Oke, tempat 1, 2, 3, kembali lagi ke tempat masing-masing. Mana yang 1 di sini? 1, 2, yang kelompok 1 tadi mana yang 1? Yang 1, so sini. Garisnya belakang suci nih, belakang suci. Nah, itu. Lihat di sini. Di belakangnya. Benar. Dah. Pala geser dulu. Ini disimpan. Ya, ini disimpan. Disimpan aja di saku. Di saku, masukin ke saku. Oke, yang 2. Mana 2? Coba 2 sini. Udah diam. 2, terus sini sama pala. Yang 3 sini ke belakang. Udah diam. Udah 3. Siapa lagi sok apa? 4. Mana yang 4? Sok. 4. Ejar berapa? Sok 1 ke sana. Dino berapa? Dino 2. Sok. Itu berapa? 3 ke sini. Nah, belakang 4. Oke. Karena kita akan membuat proyek yang sangat banyak, jadi nanti kalian perhatikan dulu. Nanti kalian perwakilan satu-satu ke depan. 1 ngambil, nanti giliran ngambil ke depannya. Gitu ya. Duduknya dirapiin dulu. Kelompok 4 di sini. Ya, kelompok 4. Kelompok 4. Ayo ke sini. Kelompok 4. Nah, dari situ. Kelompok 3 di sini. Kelompok 3 di situ. Dan kelompok 2 geser. Kelompok itu diam. Jangan terlalu dekat. Geser. Nah, Bapak kasih lem satu kelompok 1. Ya. Bapak kasih lem satu kelompok 1. Di sini Bapak sudah menyiapkan lambang Garuda, gitu ya. Di sini lambang Garuda. Tapi mohon maaf, lambang Garudanya jadinya warna pink, gitu ya, tidak warna emas. Harusnya warna emas. Tadi ada kesalahan teknis printernya, jadi warnanya seperti ini, gitu ya. Nah, perwakilan kelompoknya maju ke depan 1 orang. Kelompok 1 orang sini depan. Ini ambil. Kembali ke tempat. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Agar leluasa ya, isinya kita coba di sini. Udah siap? Siap dimulai?
kemudian nanti kalian tinggal ditempel-tempel saja, misalkan nama Pancasila, gitu ya. Nanti Bapak sediakan di sini, dicari namanya. Tapi langsung 4 kelompoknya ambil ke sini. Ya, perwakilan satu-satu nanti ke depan. Ngerti gak? Nanti balik ke tempat langsung tempel. Ya, tempelnya secara bareng-bareng, gitu ya. Boleh posisinya tidak seperti ini, boleh lingkaran bulat, boleh. Tapi ingat-ingat sama kelompoknya, jangan sampai masuk ke kelompok lain. Kemudian misalkan ambil lambang Garuda, nah nanti tempel seperti ini. Udah paham kan? Bisa? Oke, agar kita lebih semangat lagi, tepuk semangat. Siap ya? Kita mulai dari sebentar. Sebentar. Nanti diambil di sini ya, Bapak sediakannya di sini. Sekarang kita ambil nama Pancasila. 1, 2, 3. Silakan program kelompoknya. Dicari satu, ambil satu. Jangan salah ngambil, nanti yang salah ngambil balik lagi ke depan. Yang salah ngambil langsung balik lagi ke depan. Lihat dulu teman-temannya. Boleh meniru, boleh apa? Bulat, bukan lingkaran. Lihat teman-temannya. Oke, yang salah balik lagi. Masih di sini. Ayo, cari di sini. Cari lagi. Yang salah cari lagi. Langsung ditempel. Yo, langsung ditempel. Kalau ada yang salah, bacaannya kalau ada yang salah diganti lagi. Ada yang salah, bacaannya tidak. Awas, sebenarnya jangan terlalu lebih ya. Dipas di ininya aja, dipasnya di sininya. Ya. Sudah? Awas kebalik ya. Posisinya berarti ke depan. Bukan seperti itu. Yang selanjutnya ganti orang, ambil lambang Garuda. Dilemnya di sininya aja. Ya biar kita kelempotan di sini. Jangan terlalu banyak, yang penting nempel. Udah nempel? Kita buat di lembaran berikutnya, kita cari siap-siap ganti orang. Nama sila pertama. Satu orang berkelompok.
orang. Udah satu orang aja, satu orang. Mana nama sila pertama? Jalan di sini. Di kanan. Ya. Satu ya. Dan sekarang bunyi sila pertama ambil. Sila pertama. Satu orang berkelompok ambilnya, satu orang berkelompok. Satu orang saja, satu orang berkali satu orang. Oke, kayaknya jalannya ini agak munduran sedikit. Agak munduran. Udah semua? Udah siap? Siap orang. Yang selanjutnya lambang sila yang kedua. Oke, sebelum lanjutkan ini kasih jarak dulu, ke sana kasih jarak dulu. Jangan sampai membatalkan. Bunyi sila yang kedua. Yang depan hanya 4 orang ya, pada kelompok satu. Ayo. Udah, jangan dulu ngambil. Sesuai instruksi Bapak ya. Udah semua kan? Sekarang lambang yang ketiga.
Yang awas salah. Bunyi sila yang ketiganya awas salah. Oke, ambil yang keempat, gerakan yang keempat. Belum. Bunyi sila yang keempat. Ambil nama yang kelima. Ambil nama yang kelima. Bunyi yang kelima. Bentar, tunggu dulu. Kalau yang bunyi Pancasilanya, yang selanjutnya adalah nilai-nilai dalam Pancasila. Dari kata-kata yang ini ya. Yang ini judulnya, sudah lihat? Oke, dulu. Nanti dari silakan cari nilai-nilai Pancasila. Langsung ditempel di samping kanan. Salah dulu. Judulnya. Ya. Nah ini judulnya itu tampilin judulnya. Belum. Ya belum. Udah. Ya dulu. Masih semangat? Ambil sila yang ke-1. Ayo tadi. Yang ke-1 dulu, yang ke-1. Sekarang nilai Pancasila yang ke-1. Nah, awas tandanya nanti gak cukup. Jangan yang kuat. Belum dimulai. Yang ke-1 semua. Sekarang yang kedua. Yang kedua.
akal dulu, ya. Dan sekarang dari sila yang kelima. Sila yang kelima. Ya dulu sama kelompok masing-masing. Yang selanjutnya berkelompok memaparkan hasil dari karyanya masing-masing. Kelompok satu membacakan nilai-nilai dan juga sila yang satu sama nilai-nilainya. Kelompok dua sila yang kedua sama nilai-nilai yang kedua. Jadi sila yang ketiga sama nilai-nilai yang ketiga. Ini yang keempat sama sila apa nilai-nilai silanya yang keempat. Oke. Nanti saja ya. Ya yang kelompok satu yang ke depan siapa? Nah, itu yang ke depan. Ini yang ke depan ini. Bawa itunya bawa. Dan teman-temannya yang lain diam dulu. Eja. Ini dipegang seperti ini. Nah, Eja. Bunyi sila Pancasila yang bersama. Teman-temannya dia dulu. Halo. Dulu. Sila yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Kalau yang ke satu nilai-nilai Pancasilanya apa? Ini duduk ya, kondusif. Duduk dulu sini. Tidak memaksakan agar ada orang. Oke, kasih tepuk salut buat kelompok satu. Tepuk salut. Kelompok satu. Oke, sekarang kelompok dua. Jangan dipakai. Yang kedua. Dan teman-temannya diam ke kelompoknya, nanti nilainya pengen bagus ya. Kalau pengen bagus duduknya yang rapi. Nah, duduk. Oke, salah. Sudah yang kedua bunyinya seperti apa? Kemanusiaan yang adil. Kalau nilai-nilai Pancasilanya yang kedua apa aja? Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Oke, kita kasih tepuk salut buat kelompok dua. Tepuk salut. Kelompok dua. Oke, walaupun kita tidak kondusif gitu ya, karena masih banyak yang keluar ke kamar mandi. Halo. Tidak dulu ke kamar mandi ya, diam dulu semuanya. Sekarang kelompok tiga, siapa yang ke depan? Ayo kelompok tiga. Dengarkan dulu kelompok tiga. Bunyi sila ketiga apa? Dengarkan dulu. Persatuan. Nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya apa aja? Cinta, tanah air, gereja bakti, gotong. Oke, kita kasih tepuk salut buat kelompok tiga. Tepuk salut.
Superman. Dulu, baris berkelompok, satu baris, satu baris. Ayo cepat, 1, 2. Siap, 1, 2, 3. Mau pulang? 1, 2, 3, duduk semua. Oke, biar kita kunci mulut dulu, kunci mulut sama-sama. Nah, tidak ada yang bicara. Oke, perhatikan dulu ke sini. Siapa yang paling disukai dari kelima sila tersebut? Ada yang suka ini kelompok 1, paling sukanya sila yang keberapa? Kedua. Kelompok ini ketiga. Dan kelompok ini ke 1. Kelompok ini keempat. Oke. Nah, jadi dari kesimpulannya dari pembelajaran ini adalah kita dapat mengenal lambang negara kita, kemudian semboyan negara kita, apalagi bunyi dasar negara kita, yaitu yang 5 tadi. 1, kekuatan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga 4, yang kelima. Oke, jadi pembelajaran kita sampai saat ini sudah selesai. Nah, nanti ada tugas menyampaikan kegiatan yang selanjutnya, yaitu menulis cerita pendek tentang hidup rukun di rumah. Ya, kita tutup, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Halo. Tidak ada yang berbicara, kita berdoa dulu agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap, kalian dipimpin untuk doanya kalau mulai kita selesai. Sebelum kita yang keras. Oke, selamat malam di TV. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.